Halo, ketemu lagi dengan Rojali kali ini. Orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Hanya orang biasa saja dengan pemahaman pengetahuan yang terbatas, dengan mungkin etika yang juga terbatas. Jadi semoga apabila ada kata-kata yang salah, mohon dapat diberikan bimbingan dan juga input-input melalui komentar di bawah ini. Teman-teman Rojali, di episode kemarin Rojali bercerita tentang jalan-jalan malam minggu, melihat anak-anak muda yang berusaha mengekspresikan kebebasan kreativitasnya, dan tentu saja mereka bukan anti aturan, mereka paham tentang itu. Nah, pada hari ini Rojali baca-baca, jadi ceritanya apa yang Rojali ojekkan ini nanti hanya sebuah reaksi individu yang mungkin tidak mewakili suara orang banyak. Hanya saja Rojali sebagai orang biasa berusaha menyampaikan apa yang dipikirkan oleh orang biasa ketika membaca sebuah berita seperti itu. Berita itu cukup menarik, teman-teman, yaitu tentang adanya seorang yang mogok makan yang sudah hari ketiga atau hari keempat ya di Kemenaker, di Kementerian Ketenagakerjaan, dikarenakan yang bersangkutan sepertinya kecewa terhadap sebuah aturan yang mungkin tidak terlaksana dengan baik. Dari apa yang Rojali baca, sekali lagi yang Rojali baca loh ya, Rojali sebagai orang biasa menangkap apa yang Rojali pikirkan, yaitu bahwa kalau aturannya sudah ada tetapi belum berjalan dengan tepat seperti yang diharapkan seorang pekerja tersebut, sehingga dia mogok makan bahkan dari Ciamis ya ke Jakarta untuk melaksanakan aksinya tersebut. Tentu kekecewaan yang terjadi pada orang ini sudah bukan kekecewaan yang dapat ditahan lagi. Ternyata menurut dia kasusnya sih sebenarnya udah lama. Dia mendapatkan kecelakaan kerja, apa yang dituntut dari dia adalah JKK ya, jaminan kecelakaan kerja. Rojali sendiri belum mendapatkan data secara benar dan baik. Apakah JKK tersebut sudah betul-betul diberikan atau memang seperti orang yang lagi mogok makan ini. Tetapi di luar daripada itu, ini tentunya adalah tugas dari Kementerian Tenaga Kerja melalui instrumen-instrumennya. Nomor satu mungkin berkaitan dengan apa yang Rojali pernah sampaikan beberapa saat yang lalu. Dan seringkali Rojali sampaikan bahwa kalau ada aturan tentang ketenagakerjaan, maka pengawasan ketenagakerjaan juga harus dioptimalkan. Jangan hanya nunggu laporan dari HRD-nya saja, tapi turun, lakukan audit secara mendadak. Dan kalau ditemuin satu temuan, udahlah, langsung berikan tindakan yang sangat tegas sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Memang kita menghadapi permasalahan COVID, menghadapi masalah resesi, tetapi kalau aturan dan pengawasannya belum berjalan dengan optimal, maka jangankan ngomong masalah resesi, jangankan ngomong pandemi, hidup saja sudah nggak nyaman gitu. Apakah benar aturan itu ada hanya untuk dilanggar? Kan enggak. Oke. Banyak orang yang sudah membujuk untuk makan kembali, dan menurut berita tersebut bahwa ayolah minum, begitu ya. Tetapi yang perlu diperhatikan juga, selain dari fisiknya, apakah secara mental orang ini tidak merasakan sebuah penderitaan secara mental? Bagaimana kesehatan mentalnya? Nah, ini menjadi penting karena apa? Sekali lagi seperti episode-episode yang terdahulu dari Rojali. Bagaimana mungkin perusahaan akan mampu mencapai visi misinya, mencapai tujuannya, kalau masalah kesehatan mental karyawan
belum dapat dijamin dengan baik, buru-buru sampai kesehatan mental. Aturan jelas mengenai BPJS saja mungkin belum banyak atau secara menyeluruh hal itu sudah dilaksanakan, padahal aturannya tegas. Artinya, fungsi pengawasan harus lebih optimal dan tidak hanya menunggu laporan HRD perusahaan tersebut saja. Lakukan tindakan, lakukan audit secara mendadak, lakukan riset secara utuh. Kenapa? Karena ya itu, selain masalah fisik, selain masalah materi mungkin yang masih banyak diberikan dengan melanggar aturan yang sudah ada. Tetapi bagaimana menjaga kesehatan mental dari karyawan tersebut? Katanya kita ingin menjadi sumber daya manusia yang unggul. Unggul itu adalah nomor satu, secara kesehatan mental itu bagus terlebih dahulu dan terjamin. Yang kedua adalah masalah materi dan fisiknya. Apakah sudah tidak ada, ataupun kalau ada secara kuantitatif, semakin tahun semakin turun dan diberitahukan kepada masyarakat secara transparan. Jangan semuanya itu nggak transparan. Mau apa kalau nggak transparan? Pejabat-pejabat pelaksana yang ditunjuk itu dibayar dengan kalau nggak APBD ya APBN with ACE, itu uang rakyat yang memberikan amanah. Artinya kalau masih tidak melaksanakan dengan benar dan baik sebagaimana aturannya, lalu ngapain terima gaji rakyat? Balikin aja duitnya pada rakyat. Ya, itulah bagaimana bangsa kita akan betul-betul menjadi maju dan pemimpin dari Asia, bahkan menjadi pemimpin di dunia ini, tidak akan menjadi omong kosong. Nomor satu adalah bagaimana kesehatan mental setiap pekerja terjamin adanya. Kedua, secara material dapat mengikuti aturan-aturan tersebut. Jadi bukan hanya jaminan kesejahteraan, bukan hanya sekedar jaminan untuk kesejahteraan sosialnya saja, tapi jaminan bahwa perusahaan yang mempekerjakan sudah menjalankan aturan-aturan dengan baik dan benar. Tidak hanya sekedar menjadi contoh, kemudian dibuatkan sampel perusahaan untuk menjadi contoh yang lain. Tidak. Secara wilayah, secara kabupaten, secara kota, secara provinsi, ya silahkan ini dilakukan. Saya pikir ini bukan sesuatu yang mustahil berdasarkan pemikiran Rojali sebagai orang biasa. Oke, jadi kalau dia udah sampai demo dan melakukan aksi mogok makan di Kementerian Ketenagakerjaan, menterinya itu loh yang menjadi kepalanya yang seharusnya memberikan teladan kepada anak buahnya semua. Sudah nemuin belum? Sudah ngomong nggak? Kalaupun sudah ada anak buahnya yang ketemu, dan permasalahan ini sudah disampaikan dan diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan beserta instrumennya, apakah sudah dipastikan bahwa SOP ketika menerima laporan, menerima permasalahan, berapa lama akan harus dijawab dan harus ada tenggat kuantitatif maupun kualitatif jawaban dan solusinya. Kalau belum ada, apa iya itu namanya SOP? Ini yang perlu kita pikirkan lagi. Jadi, kalau diberikan amanah oleh rakyat, jangan semerta-merta menganggap bahwa dia sudah punya jabatan dan pangkat. Tetapi, apakah sudah melaksanakan amanah yang diberikan atau malah mengkhianati amanah tersebut? Apabila cuek-cuek saja dan semua cuek nggak peduli, inilah yang dinamakan kehilangan kepatutan. Kalau kepatutan saja sudah hilang dan pudar dan tidak menjalankan
kepatutan normatif tersebut, lihat lagi di KTP. Sudah ada agamanya belum yang tertulis? Sudah dijalankan belum? Rojali yakin bahwa setiap orang yang diberikan amanah seharusnya memiliki kompetensi yang cukup untuk itu. Ya, kejadian masalah ada orang yang harus mogok makan di Kementerian Ketenagakerjaan hanya merupakan sebuah perwakilan daripada suara-suara banyak sekali jutaan pekerja yang mungkin belum tersampai. Bagaimana caranya supaya unek-unek tersebut tersampaikan dan tersolusikan dengan takaran kualitatif dan kuantitatif yang baik sebagai SOP-nya. Gimana? Masih layak jadi pejabat yang diberikan amanah? Atau sudah tidak layak untuk menerima amanah rakyat? Sekali lagi, ini hanya reaksi dari sebuah berita saja, bukan sebuah judgment dari sebuah data yang virtual, yang detail. Hanya sekedar reaksi orang biasa saja, di mana Rojali hanyalah orang biasa yang punya banyak keterbatasan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.